Yesus menunjukkan pribadi yang buruk sepanjang kitab suci. Saya bukan bermaksud menghakimi, tetapi ini fakta di dalam catatan kitab suci. Ketika saya membaca, dia menyuruh untuk membenci orang tua, dan juga dia merusak bait Allah, terus dia melanggar hukum Yahudi, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu hukum yang sangat-sangat ditaati oleh orang-orang Yahudi. Maka di dalam saya menanggapi video Anda yang menyatakan bahwa Yesus pribadi yang buruk dan tidak patut untuk dicontoh karena ada beberapa hal yang saudara kemukakan. Yang pertama, mengajarkan membenci orang tua, merusak bait Allah, dan melanggar hari Sabat. Anda menafsirkan Alkitab dengan cara yang salah dan menurut saya ngawur. Anda tidak memakai hermeneutik atau prinsip penafsiran yang benar untuk menunjukkan keilmuan Anda. Anda membaca teks, tapi Anda tidak melihat teks itu dalam konteks, baik itu dekat maupun juga jauh. Anda menyimpulkan tanpa dasar yang sangat jelas. Selain itu, Anda juga menafsirkan Alkitab dengan seenaknya, dan saya pastikan pasti tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara pasti akan memuliakan Yesus. Tapi yang ada justru narasi yang saudara bangun adalah menjelekkan Yesus. Itu artinya bahwa saudara belum hidup baru. Saudara belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Oleh karena itu, buka hatimu, undang Yesus dalam hatimu, supaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, supaya ketika saudara membaca Alkitab, saudara memahami Alkitab dengan baik karena saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Anda berkata bahwa Yesus pribadi yang buruk karena mengajarkan menyuruh membenci orang tua. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 26, kata membenci itu berasal dari kata Yunani miseo, yang artinya membenci atau tidak menyukai dengan kuat. Nah, Anda harus mengerti bahwa kitab suci tidak bisa ditafsirkan berdasarkan nalar berdosa kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kita perlu berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan lihat teks itu dari konteksnya. Nah, apakah kata membenci yang dipakai dalam Injil Lukas 14 ayat 26 itu membenci dalam arti literal atau normal atau dalam arti yang lain? Lukas 14 ayat 26 berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Bahkan dalam ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi kita harus melihat bahwa dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus banyak menggunakan bahasa dalam bentuk idiom. Apa itu idiom? Idiom adalah ungkapan yang khas, yang memiliki makna figuratif dan tidak bisa diartikan secara harfiah. Kata membenci atau miseo di sini bukan kebencian secara literal. Kebencian di sini bukan kebencian secara emosional dan agresif, tetapi prioritas dalam hal kasih kepada Yesus. Apalagi kalau kita lihat secara konteks, ini berbicara tentang panggilan untuk menjadi murid Yesus. Jadi Yesus menegaskan bahwa siapapun yang ingin menjadi murid Yesus, yang menjadi hal utama seorang murid adalah memberikan prioritas kepada Tuhan. Kasih mereka, ketaatan mereka kepada Yesus itu harus lebih daripada kasih dan juga ketaatan kepada keluarga dan juga diri sendiri. Bahkan kalau saudara baca dalam teks paralel di dalam Matius 10 ayat 37, di mana Yesus menjelaskan, dikatakan begini, "Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan untuk benar-benar membenci orang tua. Yesus menekankan bahwa kesetiaan dan kasih kepada Yesus harus lebih utama dari hubungan keluarga. Nah, ini yang harus saudara mengerti. Itu sebabnya ketika membaca teks, saudara harus melihat teks itu dari konteks ayat sebelum dan juga sesudahnya. Tidak hanya di situ,
Yesus justru mengajarkan di dalam Matius 15 ayat 4. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Yesus mengutip hukum Taurat dalam Keluaran 20 ayat 12 dan juga Ulangan 5 ayat 16 untuk menegur orang-orang Farisi yang mengabaikan kewajiban mereka terhadap orang tua dengan alasan tradisi agama. Jadi, saya bisa simpulkan, argumen Anda sangat lemah dan tidak berdasar. Ini membuktikan bahwa Anda tidak belajar dengan baik. Jadi saya bisa simpulkan bahwa saudara mencoba untuk menafsirkan Alkitab, tapi saudara tidak menggunakan metode penafsiran yang benar. Itu artinya keilmuan saudara diragukan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pernah katakan dalam Matius 22 ayat 29, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jangan sampai itu yang terjadi. Dan jelas, narasi-narasi yang saudara bangun itu adalah sebuah penyesatan. Karena tidak dibangun atas dasar Alkitab dan tidak dibangun atas dasar hermeneutik yang baik. Saudara, kembali. Yesus mengasihi saudara. Dia merusak bait Allah, terus dia melanggar hukum Yahudi. Nah, yang kedua, saudara berkata bahwa Yesus merusak bait Allah. Nah, saya mau tanya saudara, apa dasar saudara berkata bahwa Yesus merusak bait Allah? Dasar apa yang saudara gunakan? Kalau saudara baca di dalam perjanjian baru, maka tidak ada satupun narasi yang menjelaskan bahwa Yesus merusak bait Allah. Kalau saudara baca dalam teks-teks yang tertulis dalam Matius 21, Markus 11, Lukas 19, Yohanes pasal 2, itu semua sepakat bahwa Injil-Injil berbicara dalam konteks bagaimana Yesus tidak pernah merusak bait Allah. Yang Yesus lakukan adalah mengusir orang yang sedang berjualan di pelataran bait Allah dan para penukar uang. Kenapa? Karena mereka sudah menyalahgunakan bait Allah yang seharusnya digunakan sebagai tempat peribadatan, tapi digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan mencari keuntungan. Jadi tidak ada narasi bahwa Yesus menghancurkan bait Allah. Yang Yesus lakukan adalah Yesus membersihkan orang-orang yang waktu itu menyalahgunakan penggunaan bait Allah yang seharusnya digunakan untuk beribadah, tapi justru digunakan untuk berbisnis, untuk mencari keuntungan, dan bukan untuk tujuan memuliakan Tuhan. Nah, itu sebabnya Yesus juga katakan, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamut. Jadi jelas, Yesus melakukan tindakan mengusir penukar uang, orang-orang yang sedang berjualan di pelataran bait Allah, karena mereka melakukan kesalahan. Yesus tidak pernah merusak bait Allah. Jadi saudara harus baca Alkitab dengan baik.